Wa amal alifu fi hadza syahr al akhlaq. Ifatil alifi wa sukunul kha. Pada bulan ini kita masih dalam pembahasan huruf demi huruf bulan Dzulqa'dah. Sekarang kita sudah berada di huruf alif, huruf yang ketiga. Wa amal alifu, hadapan huruf alif fi hadza syahr al akhlaq. Pada bulan ini diartikan adalah akhlak. Bi fathil alif wa sukunil kha. Jadi alifnya dibaca fathah, kha-nya, huruf kha-nya dibaca sukun. Al akhlak. Akhlak itu apa? Al akhlaku mauqifum batiniyun bainal khalqi wal khaliq. Jadi akhlak itu adalah sikap batin antara makhluk dengan sang pencipta. Kenapa akhlak dikatakan mauqifun batin? Sebab di sini bukan hanya sekedar akhlak sembarangan, bukan. Yang hanya sekedar senyum kepada orang lain, senyum kepada tetangga, tapi hatinya ya, tidak senyum, membuang muka, gendak, benci. Nah, bukan seperti itu. Jadi senyuman yang keluar dari hati. Akhlak menurut ahli suluk, bukan orang yang biasa. Sebab ada kalanya tetangga ketemu dengan tetangga, saling senyum, saling sapa, tapi di hatinya gedek, tebel, empat ada yang ketemu salaman di depannya, senyum, tapi di belakangnya. Nah itu. Jadi akhlak di sini menurut ulama di sini dikatakan al akhlak, alifnya dibaca fathah, kha-nya disukunkan. Guru kita menegaskan. Jadi huluk di sini jamaknya hulkun bukan, tetapi akhlak. Dengan hamzah kotok di depan. Tujuannya itu untuk membedakan akhlak dengan huluk di sini. Ya, kalau huluk kan nggak ada alifnya, tapi kalau akhlak ada alif, Nah, tujuannya itu untuk membedakan dari akhlak yang hanya etika sosial dengan akhlak yang bersumber dari Allah. Nur ma'rifatullah. Sebagai dalilnya, tahallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Jadi kita diperintahkan untuk berakhlak dengan akhlaknya Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur. Nah, itu adalah yang mesti ada pada diri kita. Ar-Rahman, pengasih. Ar-Rahim, penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah sifat Allah.
Maka kita sebagai hamba mesti memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang yang bukan hanya zahir saja, tapi sifat kejebaran rahmaniyah yang keluar dari qalbu. Di mauqif batini bainal khalqi wal khaliq. Sifat kasih sayang antara Allah dan makhluk. Menurut Imam Al-Qusairi dan Imam Ghazali, akhlak itu adalah keadaan hati yang mantap, yang melahirkan perbuatan baik dengan mudah. Jadi keadaan hati yang sudah mantap, yang melahirkan perbuatan baik dengan mudah tanpa mikir, tanpa keberatan, tanpa beban. Itu akhlak. Baina khalqi wal khaliq. Ya. Jadi jembatannya ini ada dua. Kalau ke bawah dari makhluk ke makhluk, namanya hablum minan nas. Bagaimana kita sabar atas perbuatan orang lain. Bagaimana kita jujur berbuat kepada orang lain. Bagaimana kita amanah ketika menerima kepercayaan dari orang lain. Itu namanya ya, hablum minan nas. Sedangkan kalau dari atas ke bawah, ini kita berakhlak kepada Allah. Namanya hablum minallah. Ridho, syukur, tawakal. Kalau bahasa kemarin, munkasirun, munkasiran, zalilan, mujarradan, fi hudud nafsi. Itu akhlak. Ketika kita ingin dibukakan pintu wusul oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, kita mesti merasa munkasiran qalbi. Hati kita hancur. Hati kita berantakan. Merasa hina. Jangan kita merasa bangga terhadap diri kita. Mentang-mentang sudah ditalkin, menyalahkan ajaran orang lain. Tidak boleh. Jadi kita ini, ketika ingin dibukakan pintu wusul oleh Allah, maka mesti merasa bahwa kita ini tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa. Merasa hina. Tidak pantas rasanya. Lidah kita yang masih kotor. Tidak pantas rasanya hati kita yang masih kotor untuk mengucapkan kalimat-kalimat suci, memuji yang maha suci, merasa jadi, merasa tidak ada siapapun yang dapat menolong kita kecuali Allah. Ini syaratnya supaya kita dibukakan pintu wusul kepada Allah. Jadi mesti ada hablum. Jadi kita terhadap Allah, terhadap sesama, mesti memiliki akhlak. Terhadap sesama, jangan hanya senyum di wajah,
tapi hatinya dengki. Kepada Allah bersifat tawadu, tapi judes. Jadi mesti sinkron antara zahir dan batin. Namanya mauqifun batin. Qala Allah Ta'ala, in hadza ila khuluqul awwalin. Ini terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 137. Ini nih, in hadza ila khuluqul awwalin, dulu ucapan kaum Nabi Hud alaihi salam dari suku Ad. In hadza ila khuluqul awwalin, bukan akhlakul awalin, tapi khuluqul awalin. Nah, kenapa kok bukan akhlakul awalin, tapi khuluqul awalin? Artinya ini tidak lain hanyalah akhlak, adat, kebiasaan orang-orang terdahulu. Itu kata umatnya Nabi Hud. Ketika Nabi Hud ngajak kaumnya, kaum Ad, untuk bertauhid, untuk meninggalkan menyembah berhala, mereka jawabnya, in hadza illa khuluqul awwalin. Sama orang kafir Quraisy juga begitu. Zaman Nabi Muhammad. Umat Nabi Hud mengatakan, ajaranmu hai Hud cuma kebiasaan lama. Nenek moyang kami juga seperti itu. Nggak ada yang baru. Kami tidak mau berubah. Biarkan kami tetap menyembah berhala. Maksudnya, jadi ada mana? Uluk. Domahkan. Kok. Lamnya juga dibaca domah. Ulukul awal. Akhlak atau agama. Adat orang dulu. Mereka menganggap, ya, mereka itu menganggap bertauhid itu cuma tradisi lama yang sudah basi. Tuh. Makanya di sini Abah menuliskannya bukan huluk, tapi akhlak. Al-jadu khalqu difathahkan huruf ho-nya dan sukunkan huruf lamnya. Khalqul awalin. Ada hulukul awalin, ada khalqul awalin. Kalau khalqul awalin berarti kebohongan, dongeng orang-orang. Jadi mereka menuduh Nabi Hud bahwa bertauhid kepada Allah itu hanya dongeng. Di mayoritas mufasir, huluk itu diterjemahkan sebagai agama atau adat atau kebiasaan. Di kaum Ad mengejek akhlak atau akidah yang dibawa itu adalah kuno. Kafir Quraisy menuduh Nabi Muhammad, ya. Jadi mengatakan akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah kuno. Udah dari dulu nggak relevan. Ini penyakit, ya, penyakit akhlak yang rusak. Sama. Buat apa bertoriko? Nah, banyak orang yang ngomong gitu. Buat apa bertoriko? Toriko sesat. Nah, banyak yang mengatakan seperti itu. Itu adalah orang-orang yang akhlaknya bejat. Orang-orang yang akhlaknya rusak. Jadi mereka itu disebut taklid. Taklid buta kepada nenek moyang. Kenapa? Dulu ada. Pada zaman Belanda. Sunan Agraria. Yang membelokkan ajaran tasawuf, ajaran torikoh. Dia hasud orang-orang Islam yang ada di Indonesia agar supaya tidak bertorikoh. Kenapa? Sebab di Indonesia yang memperjuangkan negara Indonesia
pada umumnya adalah orang-orang yang berthariqah, orang-orang tasawuf yang sangat sulit dikalahkan. Sebab apa? Sebab keteguhannya hatinya orang-orang yang berthariqah, orang-orang yang bertasawuf sangat kuat sekali. Mereka berperang bukan karena dibayar. Mereka berperang semata-mata jihad fisabilillah karena Allah. Perang dia menang berhasil mempertahankan negara ini. Bila mati, matinya syahid. Itu keyakinannya seperti itu. Jadi tidak ada takutnya, tidak ada rugi. Maka orang Belanda tidak bisa mengalahkan rakyat Indonesia. Sebab para pemimpin perang adalah orang-orang yang berthariqah, orang-orang tasawuf yang memiliki akhlak luar biasa. Jadi itu orang Belanda tuh enak hageranya. Gitu. Istihza, menghasut, mengejek ajaran Allah, menghasut rakyat ini. Mereka membawa ajaran dari Arab juga sama. Jadi merasa yang paling benar adalah ajaran dia. Akhlaknya yang paling benar adalah akhlaknya dia. Jadi dilihat di sini. Akhlak itu ada akhlak rabbani. Yang sumbernya ada Al-Quran dan Sunnah. Cirinya tadi, munkasiran, zalilan, mujarradan. Itu ciri. Munkasiral qalbi, zalilan, mujarradan. Ada juga akhlak jahili. Ya. Akhlak jahili, sumbernya haza ma wajadna alaihi aba'an. Wah, ini mah ajaran orang tua kami, yaitu ajaran yang menyesatkan. Cirinya sombong, ngeyel, nolak nasihat, tuh akhlak jahil, tidak mau menerima thariqah, tidak mau menerima talqin zikir, itu termasuk akhlak jahili. Padahal yang namanya talqin zikir, yang namanya thariqah, yang namanya tasawuf ada dasarnya, yaitu Al-Quran dan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa mereka tidak menerima? Karena mereka memiliki akhlak yang hancur, yaitu akhlak jahil. Ini mereka sombong, merasa sombong. Kenapa? Sebab mereka punya ilmu yang kitabnya apa ini. Jadi ngejel, nggak mau. Itu dia. Jadi dikatakan di sini al-akhlaqu isman. Akhlak itu ada dua, al-mahmudah wal mazmumah. Ada akhlak yang terpuji dan ada akhlak yang tercela. Wal murad huna al-mahmudah allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama bayyana ta'ala fil Qur'anil Karim. Yang dimaksud di sini pada bulan Dzulqa'dah adalah akhlak terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah dijelaskan di Al-Qur'an. Jadi Allah menjelaskan dalam Al-Quran akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Muhammad pada dirimu terdapat akhlak yang mulia, akhlak aku. Jadi kalau kita pengen contoh Nabi Muhammad, kejauhan kita nggak bisa mencontoh Nabi Muhammad karena kita tidak pernah bertemu kepada Nabi Muhammad. Contoh akhlaknya guru mursyid. Sebab akhlaknya guru mursyid nempel kepada akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulukuhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Tidak
kita tidak perlu ragu lah. Cukup kita lihat guru kita ahlaknya nempel kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah tadi fadlana ala katsirin min ibadi. Berkah segalanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah